welcome home, welcome back to God's Word. Kali ini saya akan khotbah mengenai pergaulan menentukan kualitasmu. Ya, nggak salah judulnya kok. Di sini minggu ini Tuhan ingin kita bahas mengenai apa itu pergaulan, mengapa begitu penting di mata Tuhan. Yuk kita akan buka sama-sama aja di Alkitab kita. Kita akan buka di 1 Korintus atau 1 Corinthians pasal yang ke-15. Ayat yang ke-33. Saya akan bacakan buat Anda. Saya himbau Anda semuanya membaca full satu pasal supaya makanannya penuh, full, dan tidak setengah-setengah, dan supaya tahu konteks dan juga mengenai makna yang lebih dalam lagi yang Anda akan bisa dapatkan. Dan saya akan bacakan ayat ini untuk Anda. Do not deceive. Bad company ruins good morals. Ya, jadi simple aja. Jadi di mana kita bergaul itu menentukan, dengan siapa itu juga menentukan. Why? Kenapa? Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan memiliki sifat-sifat yang ilahi, yang bagaimana Yesus punya. Tapi kalau kita bergaul dengan pemabuk, mohon maaf, maka Anda akan memiliki sifat-sifat pemabuk itu. Bergaul dengan yang manusia yang tamak, yang apa-apa mani, dikit-dikit mani, hitung-hitungan. Lama-lama ya Anda akan menjadi sosok yang seperti itu. Baik yang pelit juga demikian. Jadi kalian bergaul dengan teman kalian yang pelit banget. Kalian lama-lama yang dulu gak pelit jadi pelit banget. Jadi ya bagaimana ini bisa menentukan kualitas? Yes, pastinya. Sebuah kuantitas tidak menentukan kualitas. You see? Kadang-kadang benda berkualitas kuantitinya gak banyak. Jumlahnya sedikit. Kenapa? Contoh. Emas, kalau emas di mana-mana banyak, tidak mungkin melambung tinggi emas itu. Atau mungkin diamond dan sejenisnya, batu-batuan itu saya nggak begitu paham, nggak begitu ada di bidang itu. Tetapi batu-batu yang sedikit, yang langka, yang bernilai, yang indah itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Sama dengan manusia. Jadi kalau misalnya pada zaman-zaman mungkin yang masih studi ya, kamu yang pandai ketemu atau kumpul mulu dengan yang tidak begitu pandai, lama-kelamaan IQ-mu akan jongkok juga. Sama seperti kita ngomongin kalau kita gak dekat dengan Tuhan, kita akan hati ini senantiasa membusuk. Hati ini senantiasa melakukan apa yang kelihatannya baik bagiku. Padahal yang baik belum tentu baik kata Tuhan, dan yang baik belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita mesti tahu bagaimana kita bisa mengelola, kita mesti bisa tahu bagaimana untuk menghandle apa yang kita akan lakukan. Nah, ketika kita memilih pergaulan kita, itu akan membuka khas atau pribadi kita. Kita akan ditempa, kita akan lebih unik, kita akan lebih berbeda lagi dibandingkan teman-teman kita yang lain. Soalnya dengan siapapun Anda bergaul itu menentukan Anda seperti apa. Kumpulan pencemooh, Anda bergaul ke situ. Lama-lama Anda juga akan menjadi salah satu kumpulan pencemooh. Kenapa demikian? Sebab ketika kita bergaul dengan siapapun itu dalam sebuah komunitas atau kelompok, kita itu satu lawan banyak. Sangat-sangat langka sekali satu itu bisa menang melawan banyak. Kebanyakan adalah kesedot masuk. Jadi yang banyak pasti akan menang, yang satu jadi yang seperti banyak itu. Nah masalahnya, yang negatif terlalu banyak dibandingkan yang positif. Anda yang nakal, Anda yang pecandu, kalau bergaulnya sama anak-anak baik yang alim, ya lama-lama jadi baik juga. Begitu juga dengan sebaliknya, yang alim, yang bukan pecandu, yang betul-betul baik, bergaulnya sama yang toksik, yang jahat, ya lama-lama jadi jahat gitu loh. Jadi ketika kita tahu bagaimana kehendak Tuhan, kita mesti bisa memilih dulu mana community yang baik buat aku. Jadi ketika kita tahu bahwa community ini sudah baik buatmu dan buatku, nah saatnya kita untuk bertumbuh di sana. Dalam anak-anak Tuhan pun ada yang namanya persekutuan doa, di mana kelompok-kelompok kecil ini saling membangun iman bersama-sama. Bukannya ikut Tuhan itu pasti akan enak, ya enggak lah. Tuhan enggak menjanjikan seperti itu. Ikut Tuhan enggak selalu enak, tapi kalau enggak ikut Tuhan lebih enggak enak lagi. Mungkin kamu enak di dunia ini, tapi nantinya
Udah banyak kok kesaksian mengenai si ini dihukum ini setelah dia mengalami kematian. Banyak sekali. Apakah Anda ingin menjadi salah satunya? Enggak, bukan? Makanya kalau kita pengen jadi sesuatu yang bernilai, emas, diamond atau apapun itu, kita mesti mau namanya diasah. Diasah itu sakit. Manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Selalu ada cekcok, selalu ada masalah, selalu ada sesuatu yang timbal balik. Kalau kita nggak berkembang, kita nggak akan bertumbuh dewasa lewat hal itu. Kalau nggak punya masalah, nggak usah hidup. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu bekerjanya seperti itu, by proses, kalau kita pengennya langsung ke awal mula, habis itu hasil, nggak akan ada yang seperti itu. Soalnya ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, lama-kelamaan kita berbalik ke belakang lalu, aku sudah melalui semua itu ya. Thank you Jesus sudah menemani aku, baik ketika aku menaiki gunung maupun aku ada di lembah kekelaman. Ketika aku bahagia, ketika aku sedih. Jadi jangan lupakan Tuhan, sebab bagaimana kita berjalan dengan Tuhan, itu juga akan menentukan nanti sifatnya seperti apa. Kalau menaati firman Tuhan hanya sebuah kayak undang-undang yang pokoknya jangan ini, jangan itu, hatimu gak akan terbentuk. Kamu tidak akan takut akan Tuhan, tapi kamu akan takut akan penghukuman Tuhan. Kata-katanya beda tipis, maknanya jauh sekali. Jadi ketika kita tahu bahwa sesungguhnya kalau kita mau berjalan dengan Tuhan itu day by day, one by one step. Gak bisa langsung lompat melewati 10 step. Sama kayak naik tangga. Gak bisa langsung melewati 2 atau 5 bilik tangga sekalipun lompat. Takutnya jatuh malahan. Habis itu kamu luka. Jadi ketika kita tahu bahwa sesungguhnya gak pengen Tuhan seperti itu. Tuhan itu menyayangi anak-anaknya. Bahkan jauh dibandingkan anak-anaknya pengen disayangi oleh Tuhan. Pastilah seperti itu. Kita sudah melihat kadang-kadang ayah atau ibu kita yang tidak mengenal Tuhan pun dia mau mengorbankan semuanya, bahkan hidupnya untuk anaknya. Apalagi dia yang di atas, Tuhan alam semesta, Yesus namanya, dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal loh buat kita semua. Menebus apa yang bukan salah dia, tapi salah kita, dosa-dosa kita, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan dia di atas. Ya kita nggak tahu kan ya, apapun yang terjadi emang semuanya baik. Apapun yang terjadi kita mesti bisa tetap hidup. Apalagi dengan jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu sesat, tapi beroleh keselamatan. Jalan dunia luas, tapi ujungnya maut. Jadi ketika banyak yang desak-desakan untuk kesana kesini, kita nggak usah ikut-ikutan lah ya. Anak Tuhan stylenya nggak seperti itu. Ngalah aja, biarkan yang lain langkah duluan. Oh silakan, iya seenak kamu, iya nggak apa-apa kok, aku baik-baik saja. Jadi ketika kita tahu bahwa sesungguhnya kita ada di jalan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, yang kita gauli itu Yesus, sifat-sifatnya, kasih utamanya akan selalu ada dan selalu tumbuh. Bahkan ketika kita dalam kondisi gak enak pun gak apa-apa. Semua itu baik. Yesus mengasihimu. Jadi kondisi dimana kita tidak pengen selalu menang. Kita mengutamakan yang lain dibandingkan kepentingan kita. Kita mengutamakan bagaimana Tuhan mau ngomong lebih dibandingkan apa yang kita inginkan. Jadi ya bagaimana gitu loh. Bagaimana untuk ikut Tuhan gak bahagia? Bahagia kok. Cuman bahagianya itu beda dengan bahagia ketika kita itu beli sesuatu, lalu seminggu kemudian jadi hal yang biasa yang kita beli itu. Bahagianya itu adalah bahagia yang tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dibeli, dan sifatnya kekal. Kayak kangen gitu, pengen ada, mencicipi kebahagiaan yang lampau itu. Sama seperti melihat teman kita yang tidak seiman dibaptis ikut Tuhan dan dia mau berjalan dalam Tuhan dan dia mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu betul-betul happy banget loh. Ketika saya dulu melihat teman saya dibaptis, saya nangis di tepi kolam baptisan. Jadi saya melihat, thank you Jesus, Engkau sudah menyelamatkan dia. Bukan aku kok, tapi
itu semua because of you gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa semua itu disebabkan oleh Yesus bukan kita nggak akan ada sedikit celah untuk itu hasil usahaku kok, sombong itu nggak akan ada. Sebab ya semuanya itu Yesus, everything is about Jesus. Bagaimana kita bisa sombong akan sesuatu kalau kita nggak punya apa-apa? Hanya Tuhan yang punya gitu loh. Kita hanya bisa menyembah Tuhan. Siapalah kita jadi biji matanya. Dan semua pasti akan bertekuk lutut di depan mata Tuhan pada saatnya tiba gitu. Kita hanya butuh mempersiapkan, berjaga-jaga and just believe. Sebuah kepercayaan, belief itu tidak bisa dibuktikan langsung. Itu namanya fakta. Iman itu percaya penuh dengan adanya sebuah risiko. Kalau tidak ada risikonya itu masih belum iman. Itu masih percaya doang. Iman tidak peduli dengan apapun. Sekeliling ngomong nggak bisa, kita bilang bisa. Sekeliling bilang, itu dipenuhi dengan Goliat, kita bilang depan susu dan madu. Jadi bagaimana dengan Anda? Dengan siapa Anda bergaul? Sudahkah emang itu yang terbaik dengan Anda? Apakah itu membuat Anda semakin jelek sifatnya? Sebaiknya Anda pilih-pilih aja deh teman-teman itu. Teman-teman itu tidak perlu dijauhin. Tapi yang digauli itu adalah komunitas yang emang sehat, yang emang ada Tuhannya di situ, yang emang betul-betul ada kasih. Jadi kalau kita bergaul dengan tanpa ada itu kayaknya useless ya, buang-buang waktu. Manusia itu hidupnya seperti bayangan yang cepat berlalu, 70-75 tahun sudah tiada. Jadi kalau kita habisin berteman dengan si ini 20 tahun yang kita tahu efeknya jelek, kayaknya jangan deh ya. Kita lebih baik berteman doang aja tapi gak usah menggauli dia, soalnya tidak benefit. Bagi kita juga akan semakin jelek sifatnya. Mending kita bergaul dengan kadangkala yang sesama imannya aja belum tentu bisa. Tapi kalian, Anda dan saya mesti tahu siapa sih yang betul-betul tekun dengan Tuhan. Itulah yang kita mesti gauli. Ya, jadi sekilas dulu mengenai videonya. Mengenai pergaulan menentukan kualitasmu, itu betul-betul nyata, sangat-sangat efektif. Makanya yang berkualitas dikit bukan, yang sukses dikit bukan, sukses sesuai dengan Tuhan lebih dikit lagi bukan. Jadi semoga dan pastinya akan sangat memberkati khotbah ini. Saya akan berdoa buat Anda, utamanya yang mungkin tidak bisa meninggalkan teman. Jadi Anda ada kelilit kayak ada sungkan, takut, nggak punya teman atau gimana. Saya akan doakan buat Anda. Yuk kita sama-sama doa yuk. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus, Tuhan buat anak-anak-Mu yang sedang menonton hingga saat ini Tuhan Yesus. Hamba minta Tuhan, ada 1-2 yang mungkin dia itu susah bergaul. Soalnya yang pertama dia susah melepaskan teman. Yang kedua dia takut gak punya teman. Saat ini juga Tuhan Engkau ubah hatinya, Engkau ubah mindsetnya Tuhan Yesus. Supaya dia mau melepaskan yang jelek, bergaul dengan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. In Jesus name, saat ini juga Engkau akan bisa dengan mudah melepaskan teman-teman yang tidak begitu baik itu. Jauhi pergaulan yang tidak begitu baik itu, mendekat ke Tuhan, pilih teman-teman yang dalam Tuhan. Itu semua akan menjadikanmu lebih baik, mempunyai kualitas lebih lagi. Now in Jesus name, hamba minta Tuhan Yesus, Tuhan Engkau berkati Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sedang dilanda masalah. Hamba minta Tuhan Yesus Engkau lindungi Tuhan Yesus, penyakit katanya ada mutasi gimana gak tahu, tapi ada yang sedang sakit. Tapi sakit itu disebabkan oleh kamu terlalu banyak mindset yang aneh-aneh, negative thinking kata Tuhan. Saat ini juga Engkau lepas negative thinking itu, mulai positive thinking. Maka Anda akan sembuh segala gejala-gejala kayak pusing, ngilu, geliyeng atau gimana gitu, nggak begitu paham saya. Saat ini juga, now in Jesus name, Engkau akan sembuh ketika Engkau mulai positive thinking. Negative thinking itu asalnya iblis, bukan Tuhan. Positiflah. Habis itu mulai timbul iman. Now in Jesus name.
Thank you Tuhan, thank you Jesus buat segalanya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, di sini kita sudah selesai mengenai berdoa dan kita akan udah cukup panjang juga episodenya God's Word episode kali ini, dan kita ketemu di next episode. God bless you dan bye.